Kalian pernah nggak ngalamin kejadian emak kalian tiba-tiba marah-marah setelah pulang belanja dari pasar? Ngomongnya gini, "Sekarang ya, apa-apa pada mahal. Bawa uang 100.000 ke pasar, belanjaannya cuma dapat dikit. Dulu ya, zaman emak masih muda nih, kalau bawa uang 100.000 ke pasar, udah dapat banyak. Bla 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 dan seterusnya." Kalau kalian pernah ngalamin, sama, saya juga. Sebenarnya emak kita gak salah sih. Faktanya memang begitu. Harga barang-barang dan jasa setiap tahun itu mengalami kenaikan. Kok bisa gitu ya bang? Penyebabnya apa? Penyebabnya inflasi. Kalau kalian nih sering nonton atau baca berita tentang ekonomi tuh, pasti sering dengar kalimat inflasi ini. Bener gak? Kemudian inflasi itu apa sih bang? Nah, secara sederhana, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kita balik lagi deh ke omongan emak-emak kita tadi. Kita ambil contoh harga beras rata-rata di tahun 2019. Ada di kisaran Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian harga beras sekarang di tahun 2023 rata-rata berada di kisaran 14.000-an per kilogramnya. Jadi ada kenaikan nih. Ada 2.000-an selama 5 tahun. Dan kenaikan harga seperti ini bukan cuma terjadi di harga beras ya, tapi juga kebutuhan yang lainnya, seperti cabai, bawang, gula, minyak goreng. Bahkan nih ongkos ojek emak ke pasar juga pasti ikutan naik. Nah, itulah inflasi secara sederhana tadi. Terus kok inflasi bisa terjadi ya bang? Bahkan tiap tahun. Secara umum, penyebab inflasi itu ada 3 ya. Kita bahas ketiganya secara sederhana aja ya, biar mudah dipahami. Kita mulai dari yang pertama, yaitu meningkatnya jumlah permintaan. Jadi, penyebab inflasi yang pertama bisa dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan pada suatu barang dan jasa. Sementara nih, ketersediaan barangnya nggak cukup untuk memenuhi permintaan yang meningkat tadi. Nah, kalau kejadian kayak gini, biasanya nih, harga barang tersebut akan naik. Ini udah biasa ya, ini adalah prinsip ekonomi yang selalu terjadi di mana-mana. Kemudian apa sih yang menyebabkan permintaan suatu barang dan jasa bisa naik? Ada banyak. Bisa karena jumlah orang-orang yang semakin bertambah. Bisa juga nih karena pendapatan orang-orang meningkat, jadi mereka lebih hedon nih dalam membeli sesuatu. Atau bisa juga karena selera atau tren masyarakat. Contohnya waktu demam batu akik nih. Kalian pernah dengar kan? Ada batu akik yang harganya bisa sampai puluhan bahkan tembus ratusan juta. Nah, itu dikarenakan peminatnya banyak alias permintaannya tinggi. Lanjut ya. Kemudian penyebab kedua adalah meningkatnya biaya produksi. Sebagai contoh ya, pakaian yang kita pakai kan diproduksi oleh pabrik pakaian. Nah, untuk memproduksi pakaian, pabrik kan butuh bahan baku nih, dan juga tenaga pekerja untuk memproduksi pakaian dalam proses produksinya. Tentunya pabrik harus mengeluarkan uang dong untuk membeli bahan baku dan membayar gaji pekerjanya. Nah, itu yang dinamakan biaya produksi tadi. Kalau misalnya nih, gaji pekerjanya naik, atau bahan bakunya harganya naik, artinya biaya produksinya ikutan naik kan? Dan agar pabrik bisa terus menghasilkan keuntungan nih, mau gak mau ya harga jual pakaiannya juga dinaikkan untuk menutupi kenaikan biaya produksi tadi. Lanjut ya. Kemudian penyebab ketiga adalah jumlah uang yang beredar. Kenapa jumlah uang yang beredar itu mempengaruhi inflasi? Contohnya gini, ketika menjelang lebaran deh, biasanya kan karyawan tuh dapat THR. Artinya orang-orang bakalan punya uang lebih kan? Nah, orang-orang dengan uang yang lebih ini akan cenderung lebih konsumtif biasanya. Yang tadinya jarang beli sepatu, bakalan beli sepatu nih karena punya uang lebih.
Atau orang-orang yang biasanya jarang beli perhiasan bakalan tertarik untuk membeli perhiasan karena uang lebih tadi. Karena barang-barangnya laku dan jumlah stoknya menipis, pedagang biasanya cenderung menaikkan harganya. Karena mikirnya gini, mumpung lagi laku, sekalian deh cari untung. Makanya kalian sering baca berita kan, kalau harga barang-barang tuh cenderung naik saat menjelang Lebaran. Bener gak? Nah, itu penyebabnya. Salah satu penyebabnya. Tadi kan udah pada tahu nih penyebab dari inflasi tadi. Kemudian dampak dari inflasi itu apa sih, Bang? Dampak dari inflasi itu sebenarnya cukup banyak ya bagi perekonomian suatu negara. Tapi dampak yang paling umum adalah mengurangi daya beli masyarakat. Dan jika daya beli masyarakat berkurang, maka akan menyebabkan efek berantai nih ke sektor-sektor yang lainnya. Karena biasanya pergerakan ekonomi suatu negara itu salah satunya adalah konsumsi masyarakat. Saya kasih contoh ya. Ketika banyak orang yang mengurangi belanja nih akibat inflasi, contohnya belanja di supermarket deh ya. Karena daya beli berkurang, otomatis kan keuntungan supermarket tadi juga ikut berkurang dong. Kan orang-orang lebih irit belanjanya. Nah, ketika supermarket tadi keuntungannya berkurang atau omsetnya berkurang, maka akan berdampak juga ke karyawan yang bekerja di supermarket tadi. Bener gak? Ya, apakah terjadi pengurangan karyawan atau pengurangan jam kerja biar gajinya bisa lebih dikurangi. Nah, itu yang dinamakan efek berantai tadi. Tapi itu cuma contoh kecil ya. Dan hal seperti ini bisa terjadi dengan skala yang lebih besar. Jadi inflasi itu sebenarnya nggak bisa dianggap remeh ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi inflasi, Bang? Sebenarnya ya, pemerintah setiap negara itu selalu berusaha kok menekan inflasi biar dampaknya tidak terlalu memberatkan masyarakat. Karena semakin tinggi inflasi kan artinya harga-harga yang naik juga akan semakin tinggi. Dan yang terbebani juga masyarakat kan. Sebagai contoh, harga beras deh. Lagi mahal-mahalnya nih. Pemerintah biasanya bakalan nambahin stok beras di pasaran. Tujuannya ya biar stok beras melimpah dan kemudian harganya akan turun. Atau pemerintah juga biasanya memberikan bantuan uang tunai ke masyarakat. Harapannya uang tunai tadi akan dibelanjakan oleh masyarakat, yang secara langsung akan menaikkan daya beli masyarakat dong. Dan hal ini pernah dilakukan pemerintah ya saat terjadi pandemi COVID-19. Juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang terlalu panjang deh kalau untuk disebutkan satu persatu di video ini. Tapi intinya, pemerintah pasti berusaha kok untuk menekan inflasi agar naiknya tidak terlalu tinggi. Tapi sebagai masyarakat nih, sebenarnya kita juga bisa loh berperan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi inflasi. Dengan cara yang paling sederhana aja, yaitu tidak berlebihan dalam membeli kebutuhan pokok atau apapun itu. Jadi, kalian jangan mudah panik nih kalau misalnya terjadi fenomena minyak goreng langka deh contohnya, kayak yang pernah terjadi kemarin. Kemudian karena kalian panik nih, kalian beli tuh minyak goreng sebanyak-banyaknya. Setiap ketemu toko yang punya minyak goreng, kalian beli semuanya, karena kan takut kehabisan. Nah, kalau terjadi seperti ini dan kalian lakuin hal itu, kalian cuman bakal menyebabkan stok minyak goreng semakin langka. Dan akhirnya karena stoknya langka, harganya bakalan tambah naik. Jadi, hal kayak gini tuh gak perlu kalian lakuin ya. Kalau mau membantu mengatasi inflasi, ya gak perlu panik. Beli aja secukupnya. Biar harganya juga gak naik semakin tinggi. Kemudian kalian juga bisa loh menjaga daya beli kalian sendiri nih, dengan cara berinvestasi di produk investasi yang keuntungannya melebihi angka inflasi nasional tadi, yang berada di kisaran 3-5% per tahunnya. Jadi kalian cari aja produk investasi yang keuntungannya di atas 3-5% per tahunnya. Di mana ya Bang yang keuntungannya segitu? Ya, kalian cari tahu dulu deh. Bebas mau di mana aja, senyamannya kalian ya. Tapi tetap memperhatikan keamanan uang kalian ya ketika diinvestasikan. Dan kembali lagi saya mau ingatkan, kalau investasi dimanapun itu selalu memiliki resiko.
sekecil apapun. Dan seperti biasa, di akhir video, pesan saya cuma satu. Inflasi adalah hal yang sulit kita hindari, dimanapun kita. Jadi hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi adalah menyiapkan strategi keuangan kita, agar dapat mengurangi dampak inflasi dalam kehidupan ekonomi kita. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Ternyata inflasi nih yang bikin emak-emak sering marah-marah ya.